Dalam sejarah politik modern, keinginan seorang presiden untuk menjabat lebih dari 2 periode sering menjadi titik api kontroversi. Di Amerika Serikat, Donald Trump kembali menghidupkan perdebatan ini dengan pernyataan blak-blakan. Ia tidak bercanda soal kemungkinan menjabat untuk ketiga kalinya. Sementara di Indonesia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berulang kali didera isu serupa, meskipun ia sendiri secara konsisten membantah ambisi tersebut. Namun, di balik kata-kata dan klarifikasi, publik tetap mencium aroma kekuasaan yang menggoda untuk diperpanjang. Adakah kesamaan antar keduanya? Baik Trump maupun Jokowi memiliki satu kesamaan. Mereka sama-sama menjadi sosok sentral dalam diskursus perpanjangan masa jabatan, meski cara mereka merespons berbeda. Trump terang-terangan membuka kemungkinan masa jabatan ketiga, bahkan mengisyaratkan celah hukum untuk mewujudkannya, seperti skenario menjadi wakil presiden, lalu naik jabatan melalui suksesi. Ia mengklaim banyak orang menginginkannya kembali, memimpin lebih dari 2 kali. Di sisi lain, Jokowi justru bersikap defensif. Ketika wacana presiden 3 periode mencuat pada 2019 dan 2021, ia menanggapinya dengan curiga, bahkan menyebut gagasan itu sebagai bentuk menampar muka saya dan upaya menjerumuskan. Tapi bagaimanapun, gagasan itu tak muncul di ruang hampa. Ia bergulir dari kalangan elit, partai politik, dan segmen masyarakat yang puas dengan kepemimpinan Jokowi. Persis seperti pendukung Trump yang merasa negeri ini butuh lebih banyak Trump. Pertanyaannya, siapa yang meniru siapa? Pertanyaan menarik muncul yakni, siapa meniru siapa? Apakah Jokowi meniru gaya populis Trump? Atau justru Trump yang belajar dari praktik negara lain seperti Indonesia? Secara kronologis, Trump telah mengeluarkan komentar tentang masa jabatan ketiga sejak awal 2020-an. Namun di Indonesia, diskursus perubahan masa jabatan sudah muncul sejak awal masa kedua Jokowi, yakni sejak 2019. Tapi yang membedakan keduanya secara tajam adalah posisi terhadap kekuasaan itu sendiri. Trump mempersonifikasikan kekuasaan. Ia ingin kembali berkuasa dan mencari celah. Jokowi justru tampak enggan, atau setidaknya secara retoris menolak perpanjangan masa jabatan, meskipun ia tidak sepenuhnya mematikan diskursus itu secara politis. Trump memakai strategi pencitraan sebagai martir politik, seseorang yang dicuri kemenangannya pada 2020 dan harus dipulihkan demi menyelamatkan Amerika. Jokowi lebih memilih gaya paternalistik merakyat, membiarkan publik dan elit berdebat, sembari tetap menjaga jarak dari narasi ambisi kekuasaan. Trump menciptakan ruang legitimasi untuk perpanjangan kekuasaan melalui retorika konfrontatif. Jokowi, sebaliknya, membiarkan wacana hidup sebagai bisikan politik yang tak pernah ia matikan secara tegas dalam tindakan formal. Kesimpulannya, kekuasaan, godaan yang tak pernah usai. Dari Washington ke Jakarta, ambisi 3 periode mencerminkan satu hal universal. Kekuasaan adalah candu. Baik Trump yang agresif dan Jokowi yang tenang, sama-sama menjadi cermin dari godaan kekuasaan yang tak mengenal batas. Meskipun sistem demokrasi telah menetapkan pagar hukum, sejarah mencatat bahwa pagar itu kerap diuji oleh mereka yang merasa diri dibutuhkan lebih lama. Dalam cerita ini, tidak selalu soal siapa meniru siapa. Dunia hari ini hidup dalam sirkulasi ide kekuasaan yang saling terpantul. Tapi yang pasti, publik harus tetap waspada, karena dalam politik, yang hari ini terdengar sebagai candaan, bisa menjadi kenyataan di pemilu berikutnya.